Ini anak-anak juga di luar pakai. Aduh, mana ya? Iya. Kayak Putus-putus juga suara tadi. iya, Di, putus-putus suaraku juga, Di. Aduh ya, ini ya, Di, saya kalau misalnya kita putus lagi ya, sudah jangan dulu. Nggak tahu kenapa, maksudnya memang kayaknya kalau pagi-pagi jelas sekali mana itu anak-anak ini. Saya mau memang berperan antagonis ya, saya apa sih? Ya ini juga itu anak-anak kan nggak ada kerjaan ya, mereka nggak ada kerjaan. Eh, gitu, unstabil sekali. Masih putus-putus suaraku. Iya, biar nih ini saja ya. Kalian ngomong saja kalau suara saya putus-putus. Memang ini anu sekali. Nah ini untuk dapat key-nya itu begini key lagi dibagi dua key juga key-nya 32. Ini digeser, ini digeser. Nah nanti jadi ini key 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk dapat key 1-nya juga bagaimana dapat key 1-nya, Bu? Kan 1 key sebenarnya ya, tapi ada proses perputaran. Ini mau saja langsung saya jelaskan. Nah, jadi ini data enkripsi standarnya seperti ini. Ada RON 1 sampai RON 64. Nah, di sini RON 1 64. Key-nya ternyata itu yang tadinya 56 bit ya, yang tadinya 64 ya di sini ya. Ini kan 64 plain text-nya, 64 64 64 sampai ke bawah. Key-nya juga sebenarnya 64, cuman ada proses permutasi yang ini yang saya bilang tadi dikompres key 64 dikompres jadinya 56. Kita akan buang 8 bit, oke? Ternyata setelah itu dia 56 itu dibuang lagi jadi 56 di sini ketemunya 48. Nanti 48 ketemu sama di sini. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, dalam sini ini yang tadi. Nah, dalam sini seperti ini, ya. 32. Oke. Nah, di dalam sini dalam RON 1 ini yang seperti saya bilang tadi ada 32 dari sini dapatnya 64 dibagi 2. Terus yang ini R1 itu diekspansi Ki. Diekspansi artinya ditambah kibitnya kan, dikasih luas kibitnya 32 supaya kenapa diekspansi jadi 48 Bu? Karena kenapa? Ini key-nya ada 48 kan harus berpasangan semua karena di XOR kita harus berpasangan. Jadi di sini ada tabel ekspansi. Tabel ekspansi itu nanti ada tugasnya tabel ekspansi. Jadi tadinya 32 bit untuk jadi 48 bit saya harus menambahkan 16 bit. Jadi saya tambah 8 ke kanan, saya tambah 8 ke samping. Jadi 48 supaya bisa ketemu sama key-nya. Key-nya yang 48 dari sini. Di XOR dapat 48, terus disubstitusi jadi di sini. Disubstitusi key, habis itu kompres jadi 32. Jadi tadinya 48 dikasih lagi kembali ke 32 karena kenapa? Di sini kan 32 awalnya. Jadi gitu Ki. Jadi di sini ada proses penambahan bit, habis itu kita XOR, habis itu kita kurangi lagi bitnya. Nanti ketemu lagi dia jadi R berikutnya. Jadi ini misalnya putaran pertama, ini akan menjadi untuk putaran kedua. Jadi begitu simpelnya satu putaran ya. Proses ini akan berulang sebanyak 16 kali kalau data enkripsi standar yang 16 putaran, ada juga yang pakai 32 kali ya dan apa gitu 16 kah atau 64 putaran ya jadi itu. Nah, standar untuk enkripsi seperti itu. Saya tidak suruh jika kalian ini at least kalian mengerti apa yang terjadi di dalamnya ya. Jadi memang ribet. Jadi standar untuk kita mengenkrip ya seperti itu ya. Nah, ini dia. Ini kenapa bisa, Bu? Tadi dari 32 ya, dari 32 ini. Dari 32 terus tiba-tiba jadi 48. Jadi ini tadinya 48 ketemu sama 48 habis itu diekspansi kompres S1 S2 ada caranya ya. Aduh, jangan ini. Ini ribet sekali ya.
Ini kalian kalau mau belajar-belajar sendiri silahkan nih. Tapi saya tidak bisa kasih ini sekarang ya. Tak usah nih. Ini ribetnya minta ampun. Nah, oke. Ya, jadi ini mode pengoperasiannya ya, bisa elektronik codebox, cyber blockchaining, ya, terus elektronik box. Aduh, bilang kalau saya putus-putus suaranya ya. Putus-putus sering ini putus-putus. Nah, kayak gini. Jadi modenya kayak gini pengoperasiannya. Ya. Kalau ECB kan langsung gitu. ECB langsung dienkripsi algoritma, plain text, dekripsi. Kalau ini yang agak ribet itu mode-modenya. Oke. Nah, sekarang seberapa aman sih Des ya? Jadi setelah kita melakukan kriptografi dengan algoritma data enkripsi standar, keamanannya itu ditentukan oleh panjang kunci, jumlah putaran dan kotak S. Jadi panjang kuncinya berapa tadi? 64 bit. Jumlah putarannya 16 dan kotak S. Nah, kotak S itu yang mana, Bu? Yang ini nih kotak S. Ini kotak S nih. Nih, kotak S itu ada di mana? Di dalam sini. Xbox ini. Cuman ini kayak kotak hitam. Kotak hitam itu kayak gimana ya? Kita tidak tahu, kita tidak bisa menjelaskan proses apa yang terjadi di situ, sehingga bisa terjadi ya gitu aja gitu ya. Maksudnya ya memang seperti itu. Jadi ini yang dibilang Xbox ya. Ini Xbox nih. S1 sampai S8. Jadi keamanan des tergantung dari apa? Satu, panjang kunci. Semakin panjang kuncinya semakin bagus ya, iyalah semakin ribet ya. Jadi minimal kunci yang kita punya itu 64. Ada yang sudah pakai 128, ada yang pakai 256 bit, ada yang pakai 512, ada yang pakai 1024. Tapi itu kan ribet sekali ya, hanya chip yang bisa pakai gitu. Dengan putarannya, semakin banyak putarannya semakin bagus. 16, 32, 64, 128 itu iya iyalah semakin ribet ya. Semakin nyaman Anda, semakin tidak aman. Semakin tidak aman ya semakin Anda tidak nyaman. Semakin Anda tidak aman, sebaliknya ya, Anda semakin nyaman gitu. Jadi ini 3 ya, 3 yang Xbox itu kayak gimana? Ada di sini Xbox-nya. Enggak ada tuh di sini kayaknya. Oh, di belakang sih kayaknya. Oke, nah panjang kunci eksternal des hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 65 bit. Panjang kunci yang diusulkan IBM, jadi IBM bilang begini, kalau mau aman pakai 128, tahu gitu. Tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 2 berpangkat 56 atau berapa ini nolnya ya? Bertriliun-triliun ini 72 berapa ya kemungkinan kunci. Jadi 2 pangkat 56. Kalian bisa gunakan kuncinya 2 pangkat 128 gitu ya. Jadi kemungkinan kuncinya itu berapa? 2 pangkat apa, 2 pangkat apa gitu. Jadi kalau kalian pakai PIN, kalau PIN ATM itu kan dia cuma pakai angka ya. Jadi kalau dia pakai angka hanya berapa begitu kemungkinannya, lebih kecil. Tapi kalau makanya kenapa kalau PIN password password biasa ini disuruh pakai karakter, disuruh pakai huruf kecil, huruf besar supaya banyak kemungkinannya jadi susah untuk di cryptanalysis. Oke. Nah, ini kayak gini nih. Kalau serangan exhaustive key search, jadi ini trial error. Ya kita coba-coba key-nya, misalnya key-nya Bu Farni, oh ini gitu. Dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Ya, jadi kalau kita ini ya, asumsi ini nih. Ini kuncinya dari 72057594037. Ini kan di sini memang media sudah ini sudah 5 miliar nih, ya.
jadi 72.000 triliun, 57.594 miliar, 3.700 itu. Kalau kita pakai itu bisa diselesaikan selama 1.142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Kalau satu di prosesor paralel, tapi di tahun 1998 ada namanya Yayasan EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara ekshaustif key. Biayanya $250 yang bisa dapat, itu bisa didapat 5 hari, guys. Ya. Terus tahun 99 kasih pakai lagi kombinasi perangkat, toh dia bisa 100.000 komputer, ya ini 100.000 komputer. Dia pakai 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Jadi bayangkan kalau orang-orang cari ya seperti itu. Nah, jadi itu namanya exhaustive search atau brute force attack. Jumlah putaran ya. Jadi panjang kuncinya itu menemukan jumlah menentukan kemungkinan kuncinya ya. Panjang kuncinya itu 2/56. Jadi kalau IBM bilang 2/128 ya memang harus seperti itu, tapi NSA bilang jangan nih 2/56 seperti itu. Terus jumlah putaran. Sebenarnya 8 putaran sudah cukup ya. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya 8 putaran itu sudah cukup untuk membuat ciphertext sebagai fungsi acak dari setiap bit plaintext dan setiap bit ciphertext. Dari penelitian, DES dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 ternyata dapat dipecahkan dengan non-plaintext attack. Kenapa lebih mangkus daripada dengan brute force attack ini kayaknya itu hari ini ya. Kayaknya 2 ini ya. Jadi kita bisa pakai plaintext attack dengan brute force attack seperti itu. Kalau non plaintext itu kayak gimana? Jadi begini, kita tahu plaintext-nya, nanti kita cari key-nya ya, seperti itu. Jadi kalau sudah tahu key-nya kan gampang. Kalau brute force attack itu dicoba-coba saja ya, coba. Kemungkinan key-nya 1 2 3 4 5 6 seperti itu. Jadi ada yang mengatakan kalau minimal putarannya harus 16. Kalau kurang dari itu bisa dipecahkan, tapi mungkin butuh waktu lama. Terus yang terakhir adalah kotak S, ya. Kotak S-nya yang tadi itu, ya. Oke. Ya, kotak S. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya. Nah, ini ya. Kalau non plain text attack itu kita tahu plain text-nya yang kita cari key-nya ya. Jadi misalnya pesan yang dia kirim, saya pergi ke pasar, terus ciphertext-nya misalnya apa gitu. Nah, ini nanti kita cari key-nya. Seperti itu. Kalau brute force text ini, brute force itu kita mencoba sebanyak 2/56 possible key-nya. Ya. Jadi karena DES mempunyai kelemahan potensi brute force attack, maka dibuat varian dari DES. Dibuat varian DES itu berganda key. DES gitu ya. Jadi tidak satu kali DES-nya. Kayak gini nih. Ya. Nih. Ya. Kalau ini double DES J. Dia double DES. Enkripsi di sini DES sekali terus dienkripsi lagi DES. Dekripsinya begini. Nah, itu double berganda. Ini triple key. Enkripsi di dekripsi baru di encrypt ya. Jadi dia triple key gitu ya. Triple berganda key. Nah, ini karakter yang kita bisa pakai ya. Jadi ini namanya ASCII ya. Jadi ASCII itu charnya kalau char 0 itu heksanya 00. Kalau heksanya 00 kan heksa itu di sini 000, 000, ini 002. Jadi 000 saja. Heksa itu kan sampai dia pakai F ya, sampai F. Kalian harus bisa menggunakan heksa gitu. Nah, contoh soalnya. Misalnya contoh soalnya ya.
Algoritma DES setelah melalui fungsi F dari 48 bit yang diperoleh pada blok keempat diperoleh nilai masukan sebelum substitusi adalah 110 100. Bagaimanakah nilai keluaran setelah melewati box substitusi untuk blok masukan tersebut? Oke. Kita ke A. Ke A. A sama B sama sih, ya. Bedanya ini blok keempat, ya, bedanya yang A itu dia pakai blok keempat, yang B itu dia pakai blok kelima. Bagaimanakah nilai keluaran melewati? Jadi ini kalau kalian pahami soalnya, nilai masukan substitusi 1100 100. Yang mau ditanyakan bagaimana nilai keluarannya setelah melewati proses box substitusi. Bagaimana kalimat Ibu? Nah, saya cuma mengajari kalian membaca ya. Nah, nilai masukan sebelum substitusi adalah 1100 maka nilai keluaran baris 10 MSB dan LSB baris 2 10 10. Nah, gini ke dia guys. Tahu MSB, tahu LSB? Dulu diajari sama Pak Doli, MSB sama LSB. Apa itu? Nah, ini MSB ya. MSB itu most significant. Maafkan Kak kalau tak putus-putus suaraku. Ini MSB, most significant bit atau bit yang paling tinggi nilainya, guys. Oke. Aduh. Terus ini 0. 0 itu adalah LSB ya. Yang paling rendah nilainya. Oke. Toh, jadi ini. MSB sama LSB-nya itu menyatakan dia barisnya. Baris itu yang mana ini, Bu? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada, aduh hilang, ada 4 baris ya. Ada 4 baris 00, 01, 02, salah. 01, 00, 01, 10, 11. Oke. Jadi ini 00 ya. Ini 01. Oke. Ini 10. Jadi nanti kayak begini. Satu ini 11. Oke, 11 ya. Nah, jadi baris 10, baris yang ini most significant bit yang paling tinggi nilainya dengan yang paling rendah 10, kita jadikan dia sebagai baris. Jadi dia berada di baris 2, jadi di sini dia nilainya. 10. Oke. Sedangkan yang sisanya ini 10 berapa ini nilainya? Berapa desimalnya? Kalau 10 10. Saya tanya lagi. 2018 deh. Febrianti Harusnisrah. Kalau 1010 berapa Febri? Berapa desimalnya? Ada yang jawab. Febi langsung hilang. Langsung hilang Febi, sudah kutanya. Siapa lagi 2018 mana? Ini kebanyakan 2019 di sini. Oh, ada Febrianti Harunisa. Tapi lagi nggak ada. Miftahul Jannah. Ada Miftahul Jannah? Gayanya gini semua Gayanya di semua Zoom, nggak ada di tempat. Dipanggil-panggil nggak ada. Berapa desimalnya kalau 1010? Ada yang bisa jawab? 10, Bu. 10, Bu. Iya, ada yang lagi di situ. Kenapa bisa 10? Hah? Berapa tambah berapa? Kenapa bisa 10? Ada yang bisa ada yang bisa jawab? Kenapa 10 gitu? Jangan sampai kalian bahas 8 tambah 2, Bu. 8 tambah 2. 2.
8 tambah 2. Yang 2018 semoga enggak lupa ya, karena itu mata kalau 2019 kan baru diambil. Oke, jadi 10. Jadi kolom 10 menghitung dari sini kan sebenarnya ada 15 kolom ya, ada 15 kolom karena 1, 1, 1, 1 itu 15. Jadi menghitung mungkin dari sini 15, 14, 13, 12. Ya, 12, 11, 10. Ini 10. Jadi ya, nilai keluarannya ya di sini salah, di sini aja dia 2 tadi di sini. Sini dia 3. 3 guys ya. Jadi di sini barisnya, jadi barisnya sisanya ini barisnya itu yang di MSB sama LSB, yang di sini kolomnya jadinya 3 perpotongan baris 2 dengan kolom ini semuanya dimulai dari 0 ya. Jadi dimulai dari kolom 0, dimulai dari baris 0, enggak boleh bilang 1. Nah, jadinya di sini ya. Jadinya di sini perpotongannya. Makanya 3 kalau kita ubah menjadi biner ya itu 1, 1 karena kita butuh 4 keluarannya makanya 0, 0, 1, 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang B itu tugasnya kalian ya, yang B. Nah, ini mana Xbox-nya? Ini S5 nih, pakai Xbox ini. Ya. Masih ada yang belum mengerti? Jadi tugasnya nomor 1 itu yang B. Aku menghapus. Jadi masukannya itu ada 6 digit toh. Jadi MSB sama LSB menentukan barisnya. Barisnya kan ada 00, 01, 10 sama 11. Sedangkan yang 4 di tengah itu menentukan di mana dia kolomnya. Tapi perhatikan S-nya itu beda-beda nah. Jadi kalau saya bilang S1, S2, S3, S4, S5. Jadi kalau nah ini. Nah, ini kan tadi ini saya pakai S4 ya. Ini saya pakai S4. Nah, sedangkan yang ini soal yang kedua itu pakai S5. Di mana saya ambil S5, Bu? Ini nih S5, pakai yang ini. Oke? Ya, jangan pakai yang lain karena S1 untuk S1, S2 untuk S2, S3 untuk S3, S4 untuk S4, S5 ada, S6, S7, S8. Oke? Nah, itu. Sekarang Sama sih caranya, Bu. Sama persis. 2 digit di 1 digit depan, 1 digit belakang ambil untuk menentukan di mana barisnya. Terus ini sisanya itu menentukan di mana kolomnya. Terus ini nanti ada nilainya, ubah saja dalam bentuk 4 bit, diubah dalam bentuk 4 bit, jangan 6 bit, oke? Karena memang dia keluarannya harus 4, bukan 6. Nah, sekarang misalnya kalau kalian ya, pada algoritma DES diketahui pesan dari blok R1 adalah kamu, sedangkan kunci 2 adalah pelupa. Bagaimanakah pesan S1 sampai dengan S8 dalam biner sebelum dimasukkan ke blok substitusi? Jadi, Nah, tunggu dulu. Ini kamu ya, di sini. Jangan ini deh, cepat sekali. Tapi tidak apa-apa, Ji. Buat kalian supaya otaknya agak ini. Oke, gini guys ya. Jadi, gini ya, ini tabel ekspansi. Ini kalian ngerti tabel ekspansinya? Ini kan awalnya gini yang ada ya. Saya kasih lihat dulu. Ini tabel ekspansi ini yang kalian pakai nanti. Jadi
Jadi. Mana kan ini? Nah, awalnya ini yang ada ya. Dari sini 1, ini yang ada nih 1 sampai 4. Cuman diekspansi ditambah 8, 8 di kiri, ya. 8 di kiri, 8 di kanan. Makanya 4 ditulis lagi 5, ya. Setelah 8 ditulis 9, setelah 12 ditulis 13, 16, 17, seterusnya begitu. Nah, ini sebelum 1 apa 32, sebelum 5 4, 8, maka didapatlah seperti ini. Jadi kalau ini dapatnya 32 tambah 16 jadinya 48. Oke, itu tabel ekspansi ceritanya. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Apa aja supaya otak kalian panas. Kayaknya simetriknya nanti asimetriknya saya bikin ini sendiri deh, saya bikin video sendiri. Untuk simetriknya nanti saya kasih lihat di YouTube saja. We don't have time sebenarnya. Ini sama Ji, ini soalnya kalian yang kedua. Nah, itu soal kedua. Nah, kamu plain text-nya kamu, R0-nya kamu, key-nya pelupa. Jadi kamu pelupa misalnya gitu ya. Konversi huruf ke dalam bilangan heksadesimal, lihat tabel ASCII. K itu 6B, A itu 61, M itu 6D, U itu 75. Dari mana dapatnya? Dari sini, guys. Ya. Nah, ini. K kecil. Ya, K kecil itu 4B. No. Dislike mana-mana K kecil. Nih. K kecil. Nih, 6B. Ya. 6B beda kalau K besar 4B. Nah, itu dapatnya semua dari situ. Kok aku ke sini? Astagfirullah. Nah, ya, 6A jadi 6B, 61, 6D, U75 itu semua dapat. Terus diubah ke semua. Ya, diubah ke semua dalam bentuk winner ya. Jadi ini 6B. Dari mana dapat 6B kan ini dikonvert ke dalam 4 bilangan. Jadi kan heksa. Heksa kalau diubah ke biner kan jadinya 4 bit toh. Jadi ini 6, 4 tambah 2. Oke, 6. Ini B. B itu sama dengan 11. 8 tambah 2 tambah 1, 11. Selesai 6B. Di sini 6. Di sini 6. 6, 1. Oke, di sini 6 lagi. D. D itu kan 13 ya. Ya, 13. Terus 7. 7 sama 5. 32 bit. Selesai. Setelah kalian dapat 32 bit, guys, urut key. Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, ya. Bit 5 seterusnya apa dan seterusnya sampai ke bawah. Habis itu tambahkan bit ini ya. Kalian ikut yang ini nih. Di sini. Nah, makanya gini saya kan tulisnya ini kan 60110 ya. 10011 itu terus saya tulis dengan 30. Terus bit 5 itu berapa? 1, oke. Bit 9 itu berapa? 0. Bit 13 itu apa? 0. 17 itu 0. Sehingga saya dapat nih seterusnya. Setelah diekspansi bagi 2 lagi dapat ini ya. Setelah diekspansi guys ya, kalian XOR-kan dengan key-nya ya. Jadi di-XOR-kan dengan key-nya. Ya ini. Jadi ini ekspansi didapat 1011 ini seterusnya. Habis itu kita inikan dengan pelupa ya. Key dengan pelupanya dari mana dapatnya sama Ji. 70 ya. 65, 6C ini terus diubah lagi, habis itu di-XOR-kan. Hasilnya sudah dapat jadi 1 bagi 8 Ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kan gampang gitu XOR. Ini kan dari yang tabel ekspansi tadi kita satukan. Kita satukan lagi yang sudah diekspansi. Kenapa diekspansi? Karena supaya ketemu kini sama pelupa. Kalau kamu dengan pelupa kan ada 2 karakter yang tidak ada. KAMU itu cuma 4, sedangkan pelupa itu ada 6. Makanya ditambahkan 2 di samping 2, 2 di samping kiri, 2 di samping kanan. Nah, XOR biasa Ji guys. 1 ketemu 0, 1. 0 ketemu 1, 1 Bu. Ini 1, 1. Yang sama itu 0, 0 ini semua. Oke.
Sudah ini hasilnya harus jadi masukkan ini, kayak nomor 1 tadi, ya. Jadi ini kayak nomor 1. Toh, nilai ini S1, ini S2, ini S3, S4, S5, S6, S7, S8 ya. Atau S0 kita bilang dari mana sih? Oh, dari S1 saja. 1, S2, sebenarnya ada 8. Ya. Ya. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Jadi ini MSB sama LSB dia berada di baris 3 ya. Baris 3 terus ada di baris 3 terus di kolom 8. Nah, jadi ini satu ya. Baris 3, awas biasa saya salah. Baris 3 paling bawah kan baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Terus ada di kolom 8 ya. Hilang lagi. Aduh. Nah, kolom 8 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya di sini. Harusnya 5. Oh, salah, Kak. Harusnya 5 ya. Harusnya ini. 3 terus dia 5, salah ini. 101 harusnya. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di 5. Terus kan 3. Ya. Seterusnya begitu, ya. Ini 0, baris 0. Jadi artinya di atas sini baris 0, terus dia 8 juga. 0, 1, ini jurusnya saja. Ini 9. Ih, kenapa salah-salah semua jawabanku? Salah kayaknya. Kalau ini baris 3 juga 1 dengan 1, baris 3 tapi dia 12 ya. 12. Oh ini ya, harusnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini 12 nih. 12 di sini ya. 11 ya. Ini kolom 12, baris 3, 11. Jadi 8 ditambah 2 ditambah 1 ini cocok jadi 11. Seterusnya sampai S8. Terus kalian rangkai nih ya. Jadi ini yang ditulis ulang lagi bagaimana nilainya. Oke, ada tugasnya kalian. Yang kedua adalah suka hatiku. Mirip persis sama caranya. Cuman kalian lakukan nih ya. Karena kan ya kayak latihan, Ji. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya